Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max. Ini adalah Toyota BZ4X, mobil listrik pertama Toyota yang diproduksi massal. Tadinya mobil ini bakal jadi mobil buat konferensi G20, cuma diganti jadi Lexus UX elektrik. Mumpung mobilnya nganggur, ayo kita bahas mobil ini. Pertama-tama gue pengen tekenin dulu kalau kita emang nggak boleh melewati barrier ini, karena Toyota bilang, Toyota Motor Corporation ya bilang, tolong jangan dideketin, apalagi disentuh, apalagi dibuka mobilnya, jangan. Jadi ya udah, kita jaga jarak aja sama mobilnya. Dan pertama-tama kita bahas mobil ini tuh sebenarnya apa. Dia adalah sebuah crossover dari keluarga Beyond Zero Toyota, makanya namanya BZ4X. Namanya agak sulit ya diucapin, Bzx gitu. Tapi kita breakdown aja. BZ itu tadi gue bilang Beyond Zero, keluarga mobil listrik Toyota. Nanti ada sedannya juga. 4 berarti 4-wheel drive, karena mobil ini ada versi front-wheel drive, tapi ada juga versi all-wheel drive. Dan X itu untuk crossover, X-over ya. Dan desainnya bener-bener futuristik dan berani buat sebuah Toyota yang biasanya main aman. Tapi belakangan Toyota emang berani soal desain. CHR berani, bentuknya Supra juga. Terus Crown baru itu bentuknya wow banget ya. Dan dia punya garis LED DRL yang tipis di bagian depannya. Sama karena ini adalah sebuah mobil listrik, dia tidak perlu grill yang gede-gede amat. Jadi makanya depannya itu rata. Dan kalau kalian lihat, dia ada kamera depan, samping, dan belakang. Berarti mobil ini sudah punya kamera 360 derajat. Tapi ini kan Toyota yang versi listrik ya. Biasanya Toyota yang mengandung tenaga listrik, itu logo Toyotanya ada biru-birunya. Demikian juga dengan Lexus. Anehnya, mobil ini logo Toyotanya standar, nggak ada biru-birunya. Kenapa? Terus kita lihat bagian sampingnya. Dia pakai pelek 18 inci, bannya Yokohama Advan 235/50 R18. Profilnya tebal dan desain peleknya seperti ini untuk membantu melancarkan aliran angin. Bahkan di bumper depan itu ada kisi udara asli biar membentuk tirai angin, biar anginnya tuh mengalir mulus aja gitu. Dan mobil ini punya ground clearance 210 mm. Itu lumayan tinggi buat sebuah mobil listrik. Karena Toyota waktu ngedesain mobil ini pengen dia tuh ada kesan-kesan adventure ya. Makanya kita punya cladding plastik di depan, terus di samping sini, di bawah, bahkan sampai belakang juga ada. Nanti kita lihat bareng-bareng. Dan ini juga sengaja karena Toyota mendesain mobil ini bersamaan dengan Subaru. Jadi si Toyota BZ4X itu ada kembarannya Subaru Solterra. Dan Subaru kan identik dengan mobil buat adventure, buat berpetualang, off-road kemanapun gitu ya. Makanya bentuknya seperti ini. Dan tepat di situ kita bisa lihat tutupan buat lubang chargernya dengan logo elektrik. Dan logo elektrik ini sama dengan logo elektrik yang muncul di mobil konsep Toyota Kijang Innova elektrik di IMS kemarin. Cuma agak sayang sih, kenapa mobil ini harus dipamerin dengan warna hitam gitu ya. Jadi warna hitam itu bisa mengaburkan garis-garis dan detail-detail unik dari desain mobilnya sendiri. Coba misalnya pakai warna yang ngejreng, misalnya merah, atau kalau mau main aman abu-abu deh, nggak apa-apa, masih kelihatan bentuk-bentuk menariknya. Ya agak sayang sih, padahal bentuknya menarik loh kalau dilihat-lihat. Oke lah, itu soal bentuk. Sekarang kalau kita lihat bagian depannya, biasanya kan kalau mobil listrik ya, misalnya Tesla atau misalnya Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Hyundai Ioniq 5, kan ada bagasi depan. Ini bagian depannya nggak bisa diisi apa-apa karena dia bukan bagasi, ada banyak komponen kelistrikan di bagian situ. Ya rata-rata mobil Jepang begitu, Toyota begini, Subaru begini, Nissan begini, Honda pun begini. Ya gitu deh. Nah sekarang kita bisa lihat bagian belakangnya ya. Dan gue suka sama spoiler di atapnya, roof spoiler, karena dia unik gitu. Kebagi dua, kiri sama kanan. Dan kaca belakangnya itu bener-bener melandai. Kayak liftback atau fastback gitu ya. Dan sekilas ngelihat ini kayak Lexus ya. Karena kan kalau Lexus misalnya NX, UX sama RX, itu dia punya LED bar yang lebar banget di belakang. Ini juga sama. Ada emblem Toyota dan tulisan BZ4X. Dan lagi-lagi di bagian belakang ada cladding-claddingan dari plastik warna hitam. Jadi kan tadi kita udah bilang, mobil ini nggak boleh dideketin apalagi dibuka. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Jadi kita tampilin ini gambar interiornya. Jadi sebenarnya interiornya bisa kita lihat ya, dia punya layar gede di tengah. Terus transmisinya model putar-putaran. Sama di depan supir itu kita dapat layar buat instrumen. Sama oke lah, bentuk setirnya tuh unik, keren ya, lingkaran. Tapi ada yang lebih unik lagi karena Toyota BZ4X ini bisa dipilih dengan setir ala pesawat atau yoke. Ya, kayak Tesla. Tesla juga bisa begitu ya. Dan anehnya mobil ini tidak punya glove box. Sebuah keputusan packaging yang agak aneh ya buat sebuah mobil Jepang yang biasa terkenal praktis. Tapi ya udahlah. Nah, sekarang saatnya kita bicara tentang baterai, ngecas, tenaga, akselerasi, jarak tempuh, dan lain-lain.
Jadi pertama-tama baterainya ya. Sebenarnya Toyota lagi mengembangkan teknologi baterai solid state. Ya, kayak sejenis SSD kan ada solid state ya, tapi ini masih pakai baterai lithium ion biasa. Baterai solid state-nya belum jadi, masih dites. Baterai lithium ion kapasitas 71,4 kWh. Nah, untuk penggeraknya dia ada motor listrik dan bisa dipilih. Kalau yang front wheel drive cuma ada satu motor listrik, tenaganya 204 tenaga kuda. Tapi kalau yang all wheel drive itu ada dua motor listrik ya, satu depan, satu belakang, dan tenaga totalnya 218 tenaga kuda. Dan yang all wheel drive itu dia punya X mode. Ya, karena dibikinnya barengan sama Subaru, Subaru ngasih ya dalam tanda kutip dikit-dikit pengetahuan mereka tentang penggerak all wheel drive. Jadi dikasihlah X mode buat off-road-off-roadan. Nah, terus akselerasinya gimana? Jadi yang front wheel drive itu 0 ke 100-nya 8,4 detik. Tapi yang all wheel drive 7,7 detik untuk 0 ke 100-nya. Terus buat jarak tempuh tergantung varian, dia bisa jalan sekitar 400 atau 500 km sebelum harus dicas lagi. Dan untuk beratnya, yang front wheel drive itu 1,9 ton dan yang all wheel drive itu 2 ton. Berat ya. Nah, sekarang buat ngecasnya. Tadi kita udah lihat tutupan ngecasnya. Dan kalau pengen ngecas di rumah pakai kabel biasa ya jelas bisa seharian atau bahkan lebih. Tapi kalau pakai wall box atau wall charger, dia maksimalnya bisa 6,6 kW. Sedikit di bawah rata-rata yang 7 kW, tapi masih bagus lah. Tapi kalau buat fast charging atau quick charging, dia maksimal cuma bisa 150 kW. Sebenarnya itu bagus ya. Sebagai perbandingan Nissan Leaf aja bisanya cuma 50 kW. Jadi 3 kali lebih kuat dari Nissan Leaf. Ya oke, mungkin ada mobil Korea, ada mobil Eropa atau mobil Amerika yang ngecasnya bisa lebih gede. Tapi di Indonesia chargernya ya paling mentok segitu-gitu aja, nggak sampai 150 kW. Tapi oke lah, dan berapa lama ngecasnya Toyota nggak bilang. Tapi kalau kita bisa kira-kira ya, baterai 71,4 kWh. Kalau pakai DC fast charging bisa 150 kWh. Jadi mungkin ngecas dari 0 ke penuh, ini hitungan kasar ya, jadi bisa aja salah. Sekitar 40 menit atau 1 jam kira-kira. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang Toyota BZ4X. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa mobil ini ada di sini. Ini buat nunjukin kalau Toyota itu juga bisa bikin mobil listrik ya. Kan mereka jago ya bikin hybrid. Toyota itu paling pinter kalau bikin teknologi mesin hybrid. Harusnya mereka juga jago bikin teknologi listrik. Apalagi sekarang publik tuh udah awam sama mobil listrik dari brand Korea. Misalnya Hyundai gitu kan. Atau Kia. Nah, sekarang Toyota pengen pamerin, Jepang juga bisa nih bikin mobil listrik. Bahkan tadinya kan sempat jadi rencana buat pakai ini buat acara G20. Tapi ya begitu. Tapi karena mobil ini ada di sini, apakah dia pengen menarik minat konsumen? Buat ditanya, gimana nih kalau Toyota bikin mobil listrik, enaknya kayak gimana? Terus harga berapa? Speknya gimana? Dan apakah cocok buat Indonesia? Sampaikan opini kalian. Terus kalau kalian pengen kaos kayak gini nih, yang gambarnya keren-keren ini, kalian tunggu aja merchandise resmi Autored Max di Instagram Aktor Gaspol. Oke semuanya, makasih udah nonton dan jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Dadah!